Buya. Salam. Semoga Buya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin saya tanyakan Buya. Begini Buya, kami berkhidmah di sebuah lembaga dakwah. Jam khidmah kami sesuai kesepakatan dengan pengurus adalah dari jam 6:30 pagi sampai jam 4 sore. Salah satu rekan kerja saya, sebut saja namanya Fulana. Saat hari Senin dan Kamis dia rajin berpuasa. Namun saat di hari berpuasa tersebut kadang suka tidur di jam 8 atau jam 9-nya. Dan juga suka meninggalkan tempat kerja untuk sholat duha dalam waktu yang cukup lama tanpa izin dahulu. Saat hari biasa gak berpuasa juga kadang meninggalkan tempat kerja tanpa alasan yang jelas, tanpa izin pula. Bagaimana sebaiknya Fulanah ini Buya? Apakah lebih afdol tetap berpuasa atau jangan berpuasa agar bisa maksimal di jam kerjanya Buya? Terima kasih sebelumnya Buya atas jawabannya. Kita tidak akan jawab tentang lembaga pendidikan. Kerja di kantor saja sama. Asalkan dia bekerja di tempat tersebut mengambil uang, imbalan, apakah namanya gaji, kalau di pondok sini mungkin namanya istilah uang barokah. Kalau dia mengambil uang itu, maka dia harus disiplin waktu. Orang kerja di kantor jam 7 sampai jam 2 siang. Maka dia harus bekerja di situ. Nggak boleh main-main. Bagaimana kalau itu baca Quran? Oh maksiat tambahan. Puasa Senin Kamis boleh tidak? Boleh, asalkan tidak mengganggu kerja. Kalau ganggu kerja gimana? Puasa itu sunnah, kerja itu wajib. Karena untuk menerima gaji yang halal. Cuman kebodohan orang itu kadang-kadang seperti itu. Wah di kantor Masya Allah, orang pada ngantri. Dia baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang. Sholat duha lama-lama, ya nggak dibenarkan. Wong tugas yang kerja kok sholat duha. Itu sholatnya dengan hawa nafsu. Dan menjadikan rizkinya haram. Karena kebodohannya. Dia tidak sadar bahwasanya di saat bekerja di kantor. Karena dia untuk mencari nafkah anak istri. Atau bekerja di pondok tersebut itu. Sebetulnya dia bekerja itu sendiri sudah pahalanya besar. Kalau ingin sholat nanti di waktu itu. Ingin ngaji di waktu itu, di luar itu. Puasa Senin Kamis bukan dilarang. Akan tapi dengan catatan dong. Dia kerjanya maksimal. Kalau tidak, lebih baik tidak usah puasa Senin Kamis. Karena dia punya tugas. Tugasnya hubungannya dengan yang dimakan, rizkinya dia. Nah, ini kadang-kadang dengan hawa nafsu gitu. Kerja di sebuah tempat, wah senang puasa, senang baca Quran, senang ini. Akhirnya kerjaannya trader haram semuanya rizkinya. Nggak boleh begitu. Sebab perjanjiannya bekerja. Dan bekerja mencari nafkah itu seperti orang jihad di jalan Allah. Seperti itu. Jadi waspada ya siapapun yang punya ikatan dengan seseorang dalam pekerjaan, nggak boleh kita buang-buang waktunya untuk ibadah. Kecuali yang wajib, sholat fardu iya. Itu pun yang normal dong. Jangan manfaat sholat waktu, wah 1 jam deh. Sholat duhur 1 jam. Padahal kalau di rumah itu cuma 5 menit. Giliran di kantor 1 jam. Ini sakit orang ini. Allah Maha tahu. Ini ada urusan dengan keberkahan hidup kita. Kita punya guru-guru mulia, Masya Allah. Ngajar. Nah, kita ada guru namanya Syekh Muhammad Al-Khatib. Sekarang mufti di Tarim sana. Itu beliau tuh ngajar. Syekh Muhammad Ba'udhan, orang-orang alim. Ngajar itu lihat, nggak pernah kurang waktunya. Karena beliau tuh khawatir, takut kurang waktunya. Karena beliau ada diberi sesuatu dari kampus. Karena dia mengambil sesuatu dan akan dimakan oleh anak-anaknya. Maka nggak mau kurang waktunya. Sehingga minta waktu agar ada tambahannya. Barangkali ada jamku yang kurang. Karena aku teledor, biar ketutup. Biar tidak haram. Bahkan kalau sudah jamnya harus masuk beliau. Suatu ketika ini sungguh unik. Padahal beliau itu dalam menghormat guru itu luar biasa. Habib Salim Asy-Syatiri ada di dalam kelas. Ngajar kita. Habib Salim Asy-Syatiri ngajar kita. Cuman beliau itu kadang asyik itu kelewat waktunya. Ada Syekh Muhammad Khatib. Ada di pintu. Ngelihat jamnya. Biarpun gurunya itu mengatakan, Habib itu jam saya sekarang. Ini jam saya. Kenapa? Ini ada urusan dengan halal haram. Allah, orang begitu ini gimana bukan waliullah di atas bumi ini. Jam saya, Habib. Jam. Habib Salim marhaba, langsung itu Habib Salim keluar. Tapi karena tadi terlambat 5 menit, nanti minta diganti. Di waktu yang lain. Jadi begitulah. Keikhlasan orang-orang seperti itu. Ketulusan. Karena takut kepada yang haram. Nah ini. Urusan 5 menit saja ada artinya. Ada ustadz terlambat terus 5 menit. 5 menit kali 20. Berapa coba?
Setiap ngajar terlambat, innalillah. Setiap ngajar terlambat, waduh ini. Sama kalau kita bekerja dengan seseorang, jangan. Karena urusannya dengan halal haram. Rizki yang kita makan, seperti itu. Dengan kantor juga sama. Kecuali kita udzur, sakit dan sebagainya, kita harus minta maaf, minta izin dan sebagainya dengan jelas, bukan semaunya sendiri. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.